Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfiansyah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi bridge. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang materi routing ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang bridge-nya. Oke, di dalam video ini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama ada konsep bridge. Yang kedua ini ada studi kasus, yaitu firewall net dan DHCP pada topologi bridge. Dan yang kedua itu studi kasusnya pengembangan topologi. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep bridge. Jadi, bridge ini adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Jadi, bridge ini bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Nah, untuk semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SFP, tunnel itu semuanya bisa di bridge ya teman-teman. Dan untuk by default untuk router Soho sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5. Nah, jika kalian belum tahu router Soho itu apa, jadi router Soho itu biasa digunakan dalam akses internet perumahan gitu ya teman-teman. Namun di sini kita hanya akan menyinggung lebih dalam itu terkait bridge-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan 3 studi kasus. Yang pertama, kita akan konfigurasi topologi sederhana bridge. Kemudian yang kedua, kita akan konfigurasi DHCP server dan net pada topologi bridge. Dan yang ketiga, kita akan mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, kita langsung saja ke environment VNet Lab-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat topologi bridge seperti pada gambar sebelumnya yang saya tampilkan. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan studi kasus yang pertama. Jadi pada PVC 1 dan PVC 2 sudah menggunakan interface bridge. Kemudian di sini kita kembangkan yang dimana kita ingin PVC-PVC-nya ini bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Berarti kita akan melakukan studi kasus konfigurasi DHCP server dan netnya pada MikroTik kita. Nah, di sini tuh untuk routernya emang bisa internetan ya, karena sudah terhubung langsung ke ISP-nya. Tapi kalau dari PVC-nya itu belum bisa internetan karena belum ditanamkan firewall netnya. Oke, di sini kita langsung saja praktikkan ya teman-teman. Di sini kita buka MikroTik pada Winbox, lalu kita pilih menu IP, pilih firewall. Di sini pilih bagian net. Nah, untuk chain-nya saya menggunakan SRC-net karena memang berasal dari lokal. Kemudian out interface-nya saya pilih Ether 1 karena untuk keluar ke internet itu melalui Ether 1. Terus untuk action-nya saya pilih Masquerade, lalu klik apply, oke. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi firewall netnya teman-teman. Kemudian di sini saya ingin PVC-nya mendapatkan IP secara otomatis. Jadi kita lakukan konfigurasi DHCP server. Jadi MikroTik-nya bertindak sebagai server dan PVC-nya bertindak sebagai klien. Jadi kita klik menu IP, DHCP server, klik yang DHCP setup. Nah, interface-nya kita pilih yang pertama ini yang sudah kita buat. Terus klik next, lalu klik next aja terus ya teman-teman. Kalau udah oke. Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi DHCP server. Jadi di sini kita ketik show IP. Nah, yang PVC 1 itu mendapatkan IP 254. Kita cek juga IP pada PVC 2. Nah, pada PVC 2 yaitu mendapatkan IP 257. Nah, jadi kita telah melakukan 2 studi kasus yang sudah berhasil. Nah, di studi kasus selanjutnya kita sekarang ingin menambahkan router baru. Lalu saya juga sudah menambahkan PVC 3 yang ini. Yang nantinya PVC 3 ini akan bertindak sebagai klien MikroTik yang kedua ini. Goalsnya nanti MikroTik 1 akan dihubungkan ke MikroTik 2, yang dimana MikroTik 2 ini memiliki klien yaitu PVC 3.
Nah, nantinya PVC3 ini saya ingin mendapatkan network yang sama dengan PVC1 dan 2, yaitu 30.0. Kemudian saya juga ingin PVC3 ini bisa akses internetan. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fitur dari bridge ini, agar nanti Ether yang mengarah ke MikroTik 2 ini kita gabungkan pada interface bridge yang sudah kita buat pada MikroTik yang pertama ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, supaya tidak bingung, kita ubah dulu hostname-nya yang ini. Kita cari sistem, identify. Di sini saya ganti hostname-nya dengan router strip pertama, lalu apply, oke. Di sini kita juga ganti dengan router strip pertama, lalu kita save. Di sini MikroTik 1 dan 2-nya kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan aktifkan fitur romannya di router 2 ini supaya bisa diakses pada aplikasi Winbox. Di sini ketik tool, terus Roman, kita set enable-nya yes biar aktif, lalu print. Nah, ini sudah aktif. Lalu untuk router pertamanya juga kita aktifkan. Klik tool, Roman, enable-nya kita checklist, lalu apply, oke. Kemudian kita klik new Winbox. Di sini kita konekkan MikroTik 2 ini via router yang pertama. Kita connect to Roman, connect. Di sini saya akan ganti hostname-nya dulu. Klik sistem, lalu identify. Saya ganti namanya menjadi router kedua. Lalu apply, oke. Terus deskripsinya juga router kedua. Lalu save. Kemudian kita hubungkan router 2 ini ke kliennya, yaitu PVC3. Di sini saya nyalakan PVC3-nya. Nah, saya ingin PVC3 ini mendapat network 30.0. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan Ether 4 ini pada bridge yang sudah kita buat. Router yang kita buat itu ada Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Dan jangan lupa Ether di sisi router keduanya ini, Ether 1 dan 2, ini kita hubungkan menjadi bridge 2. Sehingga nanti router kedua ini fungsinya jadi seperti switch, itu hanya meneruskan saja. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Kita pergi ke router pertama dulu. Lalu di sini pilih menu bridge, kemudian untuk ports-nya kita masukkan Ether 4 juga pada bridge ini. Kita add, kemudian pilih yang Ether 4, masukkan ke bridge yang ini. Lalu klik apply, lalu oke. Selanjutnya jangan lupa di router yang kedua pilih menu bridge. Pilih menu bridge. Untuk namanya kalian sesuaikan saja. Di sini namanya saya samakan saja dengan router sebelahnya. Lalu klik apply, oke. Kemudian pada ports-nya kita masukkan Ether 1 dan Ether 2, lalu apply, oke. Masukkan lagi yang Ether 2, lalu apply, dan oke lagi. Selanjutnya kita akan request IP DHCP pada PVC3 ini. Kita ketik IP DHCP. Nah, tunggu ada proses berat. Nah, di sini kita ketik show IP. Kita dapat IP 251. Maka di sini kita telah berhasil melakukan studi kasus yang ketiga, yaitu mengembangkan topologi ya teman-teman. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.